Ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam. Ada ar-ru'yah al-mubashirah, ada direct experience, preverbal knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari huduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat juga menyebutnya intuisi. Pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga. Apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi, seperti yang tak bilang tadi, ada 3 level ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang sejati berarti, katanya Suhrawardi, adalah pengetahuan yang tidak keluar, tapi ke dalam. Pengetahuan yang dialami langsung. Knowledge by present. Yang disebut ilmu huduri. Melihat ke dalam batin. Itu lebih sejati. Kenapa lebih sejati? Karena ngalami sendiri. Jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik, tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik. Dia tidak nemu kebenaran dari para filsuf peripatetik. Jadi saking suntuknya mikir, terus dia ketiduran. Mimpi ketemu Aristoteles. Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles. Mumpung lagi sumpek, tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles. Tanyalah dia pada Aristoteles, Aristoteles, aku bingung, pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab, tanyakan pada dirimu sendiri. Lu tanya diri sendiri gimana? Caranya tanya diri sendiri berarti apa? Ya lihat dirimu sendiri. Kamu sudah paham apa belum? Kan kamu sendiri yang ngerti. Dari situ begitu bangun dipikir-pikir, terus ketemulah bahwa iya, ternyata di antara semua pengetahuan, yang paling meyakinkan adalah pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam, tidak keluar. Misalnya, menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya. Dari mana aku ngerti? Moco ning internet. Itu kan kebenarannya keluar. Derajatnya akan lebih tinggi kalau jawabanku, dari mana aku ngerti? Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung. Jejer aku ternyata dhuwure ya kacek sithik cumaan. Loh, ketika yang pertama aku ngomongnya kan referensinya keluar, tapi di kedua aku sendiri yang ngerti. Pengetahuan yang aku sendiri ngerti ini kan levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi pakai media keluar, yang ini ke dalam. Jadi clue dari mimpi ketemu Aristoteles itu, pengetahuan yang paling meyakinkan adalah knowledge by present, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita. Itu tadi yang saya sebut sebagai hakul yakin. Hakul yakin, kenapa? Aku ngalami sendiri. Tidak sekedar aku lihat sendiri atau aku mikir sendiri. Kalau aku lihat sendiri bisa di internet, aku mikir sendiri bisa tak kira-kira, tapi aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri, pacarku masuk sama laki-laki lain, besok mesti hamil. Nah itu lihat sendiri. Atau yang besok mesti hamil itu kan kongsi pikiran, pakai akal. Tapi akan lebih dahsyat kalau aku ngalami sendiri. Aku dhewe sing ngajak pacarku masuk. Nah itu berarti itu lebih mantap kalau itu kan. Loh kan kamu coba lihat masuk kamar, di kamar ngapain juga enggak tahu. Ya, jadi ngalami sendiri.
Berarti apa? Itu yang disebut pengetahuan swa objek. Pengetahuan jenis ini tidak ada objeknya. Kenapa? Antara yang mengetahui dan yang diketahui jadi satu. Gitu loh. Ilmu itu kan biasanya ngeceknya keluar. Berapa skornya akan terus ke sana. Tapi yang paling mantep itu yang ke sini. Ini kan lebih mantep. Swa objek. Objeknya yo aku ngecek aku dewe. Yang mengetahui juga aku. Itu yang disebut self-awareness. Kesadaran tentang dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut ilmu huduri. Kalau dalam dunia sufi, kesadaran pengetahuan yang ada dalam dirimu itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung, tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Jadi kamu tinggal nengok di dalam ada pengetahuan apa sih? Hasil ilham dari Allah. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang dalam diri. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua, otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lahir nggak pernah, wah aku harus kursus ini biar aku sayang sama anakku, kan nggak. Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self-awareness, sadar langsung. Kamu yang cowok kan nggak pernah belajar, wah aku cowok apa cewek? Oh cowok, berarti aku harus belajar gimana caranya suka sama cewek, kan nggak. Otomatis saja lihat cewek langsung sweet kamu kan, langsung seneng kan gitu. Termasuk pengetahuan untuk punya keturunan, bikin anak, itu kan kamu nggak perlu kursus, nggak perlu. Loh iya, kamu kan ngapain kamu capek-capek tiap hari lihat video tiap hari? Nggak usah gitu, kamu sudah bisa. Itu swa objek itu. Sudah otomatis iso. Kamu tinggal ngecek dalam dirimu sudah ada insting seperti itu. Kamu dadak nonton banyak referensi Pak biar besok referensi piye wis iso, aja kuwatir. Ya kan? Yuk dicoba dulu, dicoba. Sudah ada kemampuan dan kapasitas itu. Bapak ibumu dulu nggak pernah nonton juga jadi. Ya kan? Ayam itu juga nggak pernah kursus, nggak pernah download, nggak pernah itu juga bisa. Ya kan? Jadi ndak itu pengetahuan swa objek. Ndak mungkin salah, wong ada dalam dirimu kok. Nggak mungkin keliru, wis kamu nggak perlu belajar susah-susah. Mesti ngerti Pak. Nanti saya nggak tahu tempatnya Pak. Iso, aja kuwatir. Wis ngerti. Iya. Ndak, makanya kan orang sekarang kan agak itu kan. Oh ini perlu pendidikan seks sejak dini. Ngapain dididik? Iso, jangan kuwatir kalau seks. Iya. Jadi oke. Nah, ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam. Ada ar-ru'yah al-mubashirah, ada direct experience, preverbal knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari huduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat juga menyebutnya intuisi. Pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga. Kayak waktu Newton tiba-tiba lihat apel jatuh. Begitu lihat apel jatuh, iya, ini kemungkinan ada hukum jatuh, kan gitu. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kalau tidak intuitif kan nggak mungkin. Kalau pakai akal harusnya dia sejak dulu-dulu, mungkin waktu SD, waktu SMP, SMA kan sudah lihat barang jatuh. Tapi kenapa begitu apel jatuh baru muncul ide gravitasi? Ya, karena itu sifatnya intuitif. Sama kayak Archimedes kan, waktu dia mau mandi kungkum terus airnya utah semua, lahirlah hukum Archimedes. Ya, jadi itu kan sifatnya intuitif, nggak bisa diatur. Aku mau nyari hukum Archimedes, tak nyemplung kan nggak. Tapi begitu nyemplung dulu baru muncul ide, iya, kan gitu. Itu sifatnya intuitif. Nah, kalau menurut para sufi, intuisi itu pengetahuan yang sifatnya swa objek, itu pancaran cahaya dari atas, dari Allah.
Jadi Allah yang maha tahu segalanya, sekaligus dialah yang segalanya itu. Karena semua realitas adalah pancaran dirinya. Kalau batin kita jernih, maka Allah akan memantul dalam diri kita. Kalau Allah memantul di batin kita, otomatis kita banyak informasi tentang alam semesta. Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri. Itu yang ada di pikirannya Suhrawardi. Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti macam-macam. Wali-wali itu ngerti segalanya. Kemarin saya waktu ngajar di kampus itu kan cerita tentang seorang wali di Jawa Timur yang diwalikan dan ngerti macam-macam. Di antara pengetahuannya para wali kan ngerti masa depan. Jadi kalau ada banyak tamu, itu dia bisa nebak, dia bisa ngomong, dia bisa ngasih advice, dia bisa marah-marah, dia bisa, dan mesti pas, tanpa harus kenal siapa orang itu. Itu kan kadang-kadang aneh kan. Tapi itu yang terjadi kenapa? Karena batinnya jernih. Kalau batinnya jernih, Allah memantul dalam batinnya. Kalau Allah mantul, wong Allah itu ad-dunya wa ma fiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya, dari cahayanya Allah, ya otomatis tidak usah dia belajar, informasi itu ada dan datang. Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tepat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? Dan kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu, karena wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi, karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau-beliau para wali itu juga ngerti. Allah juga ngerti, jangan dianggap. Cuma kamu gak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah, Allah kan gak cerewet kayak mereka. Ya, Allah ngerti macam-macam kan, diam aja Pak kan gitu. Ya paling Allah ketawa aja lihat kamu. Ya wis ngerti-ngerti, paling Allah gitu wis. Oke, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena itu dalam konsep, karena ilmu itu cahaya. Ini kayak syairnya Imam Syafi'i itu kan. Mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'. Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar, selalu baca satu tingkat jenuh dia. Mau coba buku ndak masuk-masuk, belajar nggak paham-paham. Iki apa ya yang salah? Terus tanya pada Waqi', akan terus keluar syairnya yang terkenal itu kan. Syakautu ila Waqi' su'akhifzi wa arsadani ila tarkil ma'asi fa ahbaruni bi anna ilma nurun. Jadi dia mengadu pada Waqi', guru aku kok hafalanku hilang terus ya, ngapalin hilang, belajar nggak masuk. Terus katanya Waqi', kamu terlalu banyak maksiat. Kalau hatimu gelap, cahaya nggak bisa masuk. Lah hubungannya apa guru? Karena bi annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak akan masuk pada orang yang kakean dosa, hatinya gelap.